Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Wahyuni, NIM 2019 1023031137. Di sini saya akan membahas mengenai deteksi dini fear of missing out. Fear of missing out, menurut Przybylski, adalah kekhawatiran yang dirasakan oleh individu saat orang lain mempunyai pengalaman yang mengesankan saat ketidakhadiran dirinya. Selaras dengan itu, JYT Intelligence memaparkan bahwa fear of missing out atau FOMO adalah suatu fenomena di mana individu merasa takut ketika individu lain mengalami pengalaman yang menyenangkan namun tidak terlibat di dalamnya. Akibatnya, individu akan tetap berusaha agar terhubung dengan apa yang dilakukan oleh individu lain melalui media dan internet. Adapun aspek-aspek fear of missing out menurut Przybylski sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis mengenai relatedness. Relatedness yaitu kebutuhan individu agar merasakan perasaan tergabung maupun terhubung dengan kebersamaan individu lain. Kondisi hubungan yang kuat serta hangat dan peduli dapat memuaskan kebutuhan dalam hubungan. Sehingga individu merasa ingin mempunyai kesempatan yang lebih untuk berinteraksi dengan individu lain yang dianggap penting dan terus mengembangkan kompetensi sosialnya. Kebutuhan psikologis mengenai relatedness yang tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan individu merasa cemas serta mencoba untuk mencari tahu mengenai pengalaman serta apa yang dilakukan oleh individu lain, salah satunya melalui internet. Nah, itu yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi akan self. Kebutuhan psikologis mengenai self berkaitan dengan kompetens dan autonomi. Kebutuhan psikologis terkait dengan self yang tidak terpenuhi menyebabkan individu akan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan orang lain melalui internet. Przybylski dan kawan-kawan juga menemukan bahwa kebutuhan individu mengenai self penting untuk kompetensi, keterikatan maupun otonomi, penurunan tingkat suasana hati atau mood, dan kepuasan hidup secara signifikan mengenai tingkat FOMO. Faktor yang mempengaruhi fear of missing out diantaranya, yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan akan kompetensi. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan akan otonomi. Lalu tidak terpenuhinya kebutuhan keterhubungan dengan individu lain. Kemudian yang keempat, usia. Lalu yang kelima, jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu komunikasi antara orang tua dan anak. Di sini saya akan membahas hasil deteksi dini fear of missing out. Pada penelitian ini, metode asesmen yang digunakan yaitu menggunakan tes psikologi dengan instrumen tes skala adaptasi fear of missing out milik Przybylski. Skala disebarkan kepada para responden melalui link Google Form yang disebarkan melalui platform media sosial WhatsApp. Penelitian mengenai fear of missing out pada remaja dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi fenomena fear of missing out pada remaja. Berdasarkan hasil asesmen psikologi yang telah disebarkan kepada sebanyak 30 responden, diperoleh gambaran data sebagai berikut. Berdasarkan diagram di samping, dari 30 responden penelitian yang memiliki kategori tinggi terkait kecenderungan fear of missing out sebesar 3,3% atau sebanyak 1 orang. Kategori sedang sebesar 53,4% atau sebanyak 16 orang, dan kategori rendah sebesar 43,3% atau sebanyak 13 orang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat fear of missing out pada remaja berada pada kategori sedang, dengan
prosentase sebesar 53,4%. Selain itu, pada penelitian ini juga mengukur tingkat fear of missing out berdasarkan aspek yang paling mempengaruhi. Diagram aspek fear of missing out sebagai berikut. Berdasarkan diagram di samping, pada aspek 1 responden yang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 3,3%, kategori sedang sebanyak 50%, dan kategori rendah sebanyak 46,6%. Sedangkan pada aspek 2, responden yang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 13,3%, kategori sedang sebanyak 56,7%, dan kategori rendah sebanyak 30%. Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan hasil bahwa aspek yang memiliki hubungan paling kuat dengan fear of missing out atau FOMO, yaitu aspek kedua, berupa tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Kemudian, berdasarkan hasil grafik di samping, gejala fear of missing out pada remaja sebagian besar terindikasi pada mahasiswa. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil prosentase yang diperoleh yaitu sebesar 3,3% pada pelajar, 6,7% pada karyawan swasta, 6,7% belum bekerja, dan sisanya 83,3% pada mahasiswa atau sebanyak 25 orang mahasiswa terindikasi gejala FOMO. Kemudian selain itu, dilihat dari hasil grafis di samping, gejala fear of missing out pada remaja kemungkinan terjadi melalui media sosial Instagram. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya hasil prosentasi yang diperoleh oleh pengguna Instagram yaitu sebesar 46,7% atau sebanyak 14 orang sering mengakses Instagram. Kemudian sebesar 30% pada pengguna WhatsApp atau sebanyak 9 orang, sebesar 10% pada pengguna Twitter atau sebanyak 3 orang, dan yang terakhir sebesar 13,3% pada pengguna TikTok atau sekitar 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja terindikasi mengalami fear of missing out dalam kategori sedang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil prosentasi yang diperoleh yaitu sebanyak 53,4% mengalami fear of missing out dalam kategori sedang dengan jumlah frekuensi sebanyak 16 orang dan sebesar 43,3% mengalami fear of missing out dalam kategori rendah dengan jumlah frekuensi 13 orang. Remaja yang mengalami tingkat fear of missing out sedang seperti yang dijelaskan ada 16 orang. Masih belum bisa mengontrol penggunaan HP dalam bermedia sosial. Mereka masih melakukan atau mengikuti aktivitas online yang kurang bermanfaat. Dalam sehari, mereka dapat menghabiskan waktu 4-9 jam per harinya untuk mengakses media sosial mereka. Selain itu, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki karena keduanya berada pada kategori sedang. Aspek yang memiliki korelasi atau hubungan paling kuat dengan fear of missing out atau FOMO, yaitu aspek tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Saran. Bagi remaja yang mengalami fear of missing out dalam kategori sedang, hendaknya berusaha untuk mengurangi intensitas penggunaan media sosial, karena hal tersebut bisa menjadi kecanduan yang lebih parah lagi jika diteruskan, di mana bisa mengganggu segala bentuk aktivitas maupun emosi remaja. Sebaiknya remaja lebih fokus terhadap potensi yang ada pada diri sendiri, mengurangi intensitas bermain medsos, memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan kegiatan yang produktif, misalnya seperti menyalurkan hobi, membuat karya sesuatu yang bernilai, melakukan hal-hal yang disukai, dan lain sebagainya. Karena tidak semua yang ada pada platform media sosial sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.